Kemudian boleh sedikit dong cerita tentang milestone SPI Pendidikan hingga yang baru saja dilaksanakan pada 2024 lalu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizka. Halo kawan aksi. Jadi SPI Pendidikan ini sampai kemarin kita launching di 24 April 2025 ini sudah melalui jalan yang panjang. Jadi tahun 2021 kita mulai dengan membangun instrumennya. Jadi bangun kuesionernya, bangun metodenya, dan lain-lain. Kemudian kita uji coba pada 50 satuan pendidikan di DKI, Lampung, Jawa Barat. Ini kita lakukan KPK bersama akademisi. Kemudian tahun 2022 kita coba launching surveinya secara nasional. Jadi sudah mulai nih di level nasional. Ini sudah cukup banyak ya, ada 32.000 responden yang kita libatkan untuk survei tersebut. Kemudian tahun 2023 setelah skala nasional kita coba kembangkan sampai level provinsi. Jadi kita sudah kembangkan lebih luas lagi sampai 82 ribuan responden untuk level provinsi. Jadi kita sudah punya angka per provinsi. Ya, Nah, tahun 2024 yang kita launching kemarin itu sudah survei sampai skala kabupaten kota. Jadi sudah hampir seluruh kabupaten kota dilibatkan dalam survei ini. Jadi melibatkan 440 ribuan responden dan 36 ribuan satuan pendidikan. Jadi sangat luas. Tahun 2024 kita launching kemarin. 2025 kita monef, diseminasi, kemudian kita buat rencana tindak lanjut. Baru nanti setelah tindak lanjut tahun 2026 mudah-mudahan kita bisa melakukan survei lagi untuk tahun 2026. Oke, seperti baik. itu timelinenya. Kalau boleh tahu nih, dari survei tersebut siapa saja sih Bu yang terlibat? Apakah pemerintah saja, ataukah sampai ke tenaga pendidikan, atau bahkan sampai ke peserta didik nih Bu? Oke. Jadi survei penilaian integritas pendidikan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat ya. Jadi untuk level pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan survei adalah kepada peserta didik. Jadi siswa SD, SMP, SMA, kemudian gurunya, kemudian pimpinan sekolahnya, kepala sekolah dan lain-lain, dan juga orang tua murid. Oh, bahkan sampai ke orang tua juga ya Bu? Jadi ya? orang tua murid pun dilibatkan di survei terutama untuk menilai karakter peserta didik dan juga tata kelola pendidikan. Nah, kemudian untuk level pendidikan tinggi, jadi yang perguruan tinggi ini hanya mahasiswa, dosen dan pimpinan perguruan tinggi. Jadi nggak ada orang tua lagi karena dianggap kan udah kuliah dewasa, sudah dewasa. Jadi orang tua tidak disurvei lagi untuk mahasiswa seperti itu. Nah, kalau selanjutnya nih latar belakang dari sedikit saya balik ke latar belakang dari sewaktu itu dari 2021. Nah, boleh dong Ibu di-spill sekarang indeks integritas pendidikan di 2024 itu ada di angka berapa ya, Bu ya? Oke ya. Jadi kalau kemarin tuh yang kita survei ya setelah berbagai cara berbulan-bulan kita melakukan survei dengan berbagai itu, ini angkanya ada di 69,5. Nah, apa sih arti dari 69,5 dari nilai indeks tersebut, Bu Dino? Oke, jadi kan kita skornya dari angka 0 sampai angka 100 ya. Angka 69,5 itu maksudnya dikorektif. Ini maksudnya sudah ada upaya perbaikan di sektor pendidikan di berbagai sektor, namun tentunya masih belum cukup. Jadi masih pengawasannya itu belum merata, belum konsisten dan belum optimal. Makanya kemarin ketika kita melakukan launching, kita mengundang seluruh stakeholder tuh dari Kementerian Dasar Menengah, kemudian Kemendikti, Kementerian Agama, Kemendagri dan lain-lain itu untuk mari kita bareng-bareng kita perbaikin bersama supaya nanti mudah-mudahan ke depan angkanya bisa lebih baik lagi dengan keterlibatan seluruh pihak gitu. Nah, dari survei sepanjang tahun 2024 ada nggak sih Bu Dinov temuan-temuan yang menarik nih kemarin selama survei itu ada, boleh diceritain nggak ke kawan aksi semua yang ada di sini? Iya, banyak sekali ya. Jadi kan sebenarnya kita survei itu ada 3 hal ya. Pertama terkait karakter peserta didik, kemudian ekosistem pendidikan itu gimana lingkungan pendidikan, dan yang terakhir terkait tata kelola. Beberapa temuan menarik misalnya terkait nih saya lihat catatan saya terkait misalnya karakter peserta didik. Karakter peserta didik itu dilihat gimana karakter peserta didik mencerminkan nilai-nilai integritas. Jujur, peduli, mandiri, ada 9 nilai integritas itu seperti apa. Salah satu contoh temuan menarik kemarin di-spill juga pada saat launching, misalnya nih dari kejujuran akademik, mencontek. Kita temukan bahwa dari ada
43% siswa yang masih tinggi mencontek. juga ya angkanya. Untuk mahasiswa ini ada angkanya 58%. Dan itu terjadi di 78% sekolah. Ada yang mencontek di 98% kampus juga ada seperti itu. Itu salah satu contoh gitu ya. Kemudian ada juga plagiarisme. Itu masih terjadi. Terjadi di kampus ada 43% kejadian dan juga di sekolah ada 6% kejadian. Nah, ini kan sedih ya ketika nah inilah yang perlu kita perbaiki bersama gitu. Mungkin itu contoh temuan yang menariknya ya. Menarik tapi sebenarnya itu menyedihkan gitu ya, Bu, ya. Tapi temuan-temuan yang kita temukan di situ Ya, gitu. baik. Nah, tentunya dari hasil tersebut mungkin masih ada hal-hal signifikan yang sudah mengalami perubahan atau perbaikan dari tahun sebelumnya, dari 2021 ke 2022, 2022 ke 2023 sampai dengan yang terakhir di 2024. Kira-kira apa saja sih yang perubahan yang memang tentunya ke arah yang lebih baik dari tahun ke tahun ini? Kita sih tidak membandingkan langsung ya direct year to year ya, karena memang skala sampelnya berbeda ya. Tapi yang kita harapkan ke depan ada perkembangan adalah kita coba untuk memasukkan kurikulum pendidikan anti korupsi ke dalam pendidikan formal, sehingga nantinya ke depan, nanti kan kalau pendidikan tidak bisa langsung diukur ya, kita kan kami berharap siswa-siswa hasil pendidikan formal kita akan menjadi siswa-siswa yang berintegritas, seperti itu. Itu jadi salah satu langkah yang bisa kita lakukan ya, KPK lakukan agar dari korektif tadi bisa meningkat menjadi adaptif ya, Bu ya, betul. Dan bahkan kalau bisa menjadi kuat dan tangguh. Kira-kira ada langkah lain nggak, Bu, yang kira-kira KPK nih bisa melakukan terobosan yang mengusulkan ke pemerintah di bidang pendidikan dalam hal ini, atau bahkan kepada pengajar atau si peserta didik itu sendiri. Kira-kira langkah apa nih yang bisa diusulkan KPK? Ya, kalau kami sih usulkan dari masing-masing, kalau KPK kan kita wewenang kita hanya di pencegahan ya, pencegahan korupsi, salah satu termasuk pendidikan anti korupsi. Sementara pengampu pendidikan nasional adalah beberapa KL yang memang memegang itu ya, seperti Dasmen, kemudian Dikti dan juga Kementerian Agama. Jadi kami berharap ke depannya dari masing-masing kementerian bisa mengeluarkan peraturan terkait atau kebijakan terkait yang satu mewajibkan kurikulum anti korupsi dalam pendidikan formalnya, terus yang kedua mendorong terbangunan ekosistem yang berintegritas di dunia pendidikan. Jadi lebih positif ya. Karena gini, kalau ketika kita mengajarkan untuk anti korupsi, kita mengajarkan jujur, tapi misal lingkungannya yang dia lihat tidak seperti itu, mereka pasti akan bilang, ini NATO nih, no action talk only gitu ya. Jadi memang kita harus bangun lingkungan yang berintegritas sehingga kita mengajarkan itu mereka juga melihat ya. Kita bukan cuma mendengar, tapi mereka melihat bahwa prakteknya juga seperti itu gitu. Jadi itu yang kita dorong dari pendidikan anti korupsi dan juga pembangunan ekosistem di pendidikan. Jadi nggak cuma dari karakternya, tapi juga ekosistem yang mendukung si karakter tersebut ya, Bu ya. Nah, saat ini sudah ada beberapa pertanyaan nih, Bu. Salah satunya dari Beto_Timur, dia bertanya, sejak pertama kali SPI pendidikan dilaksanain, apa masalah yang selalu saja terulang? Nah, kira-kira apa ya, Bu, yang bisa diceritakan nih dari SPI pendidikan yang masalahnya berulang nih dari tahun ke tahun masih ada gitu kan? Iya, oke. Beberapa masalah yang selalu muncul ya dari setiap tahun ya, tadi yang saya sampaikan terkait ketidakjujuran akademis itu ya, itu masih muncul dari tahun ke tahun, walaupun kita memang tidak bisa bandingkan angka ke angka ya, tapi memang itu selalu muncul. Kemudian masalah ketidakdisiplinan akademis, jadi misalnya keterlambatan hadir, mungkin malah ujung-ujungnya titip absen ya, kalau saya nggak tahu ya sekarang model absennya kayak gimana, itu masih kejadian. Guru maupun siswa terlambat hadir itu masih ada. Kemudian tadi yang plagiarisme, dan kemudian terkait gratifikasi juga ini masih banyak ya, gratifikasi yang diberikan kepada guru dengan tujuan untuk mengubah itu masih kejadian gitu. Kayak misalnya pengambilan raport itu kan masih orang tua murid memberikan sesuatu ya, gitu. Itu masih dianggap wajar juga oleh beberapa orang tua murid. Ada yang memberikan bikisan agar nilainya bagus atau agar lulus. Nah, itu kan itu beberapa yang masih terjadi. Terus masih kita temukan adanya misal pungli pada penerimaan PPDB. Nah ini hasil survei yang kita temukan dari tahun ke tahun dan selalu muncul gitu. Nah, ada pertanyaan kedua dari Charlie 12.
saya tenaga pendidik dan ingin ikut SPI pendidikan tahun depan. Bisa nggak ya? Atau random checking oleh KPK? Nah, untuk surveinya itu apakah random checking ataukah memang KPK memilih nih secara sudah ada target-targetnya? Seperti apa itu kalau untuk surveinya, Oke. Bu? Jadi biasanya kita akan minta list namanya ya, satuan pendidikannya mana saja. Terus dari satuan pendidikan itu siapa saja responden yang ada di situ, baik orang tua, siswa atau guru. Nah, setelah itu kita random dari data yang ada gitu untuk menjadi responden kita. Tapi random, tapi data awalnya sudah kita terima dari kementerian terkait gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak jadi anggota tidak disurvei, bisa juga sih tetap berpartisipasi, misalnya tetap mensosialisasikan tentang nilai-nilai anti korupsi atau mengajarkan kepada siswanya tentang nilai-nilai anti korupsi dan nilai-nilai integritas. Jadi nggak harus isi sebenarnya survei. itu salah satu cara, tapi bisa dengan cara lainnya. Banyak Baik, cara. Nah, kemudian ada lagi nih Bu pertanyaan dari Aditya Nana, dari berbagai masalah yang ditemukan di SPI Pendidikan 2024, adakah yang ditindaklanjuti secara hukum atau hanya batas evaluasi saja, Bu? Oke. Ditindaklanjuti secara hukum ya, ini kan survei ya, persepsi orang-orang gitu ya. Jadi kita tidak menindaklanjuti secara hukum penindakan gitu ya. Saya nggak tahu sih maksudnya penindakan bukan ya? Mungkin maksudnya kalau ada temuan, kecurangan, Oh, iya, atau hal-hal yang mungkin sifatnya udah kaitannya pidana atau apa, mungkin bisa diproses. Kalau so far ya hasil dari survei ini kan lebih ke perbaikan tata kelola ya. Jadi hasilnya kan kita spill ya, kalau tadi ngomong spill, kita spill kepada dinas-dinas terkait, kepada inspektorat untuk perbaikan tata kelolanya. Tapi kalau misalnya memang teman-teman kawan aksi ini menemukan memang ada pelanggaran yang jelas-jelas pidana, silakan dilaporkan saja langsung misalnya ke KPK atau ke kepolisian atau kejaksaan gitu. Baik, jadi seperti itu ya jawabannya. Nah, selanjutnya dari DJSPH Wirayuda. Mbak Dian, terkait KPK sendiri, angka indeks meningkat berapa di tahun mendatang? Tadi sempat dengar 2026 ada lagi kan surveinya. Nah, ditanyanya ini untuk yang mendatang nih, Bu. Berapa target KPK sendiri angka? Nah, targetnya dari untuk di 2026 KPK punya target nggak sih untuk nilai indeks integritasnya sendiri? Sepertinya itu targetnya sudah dimasukin ke Bappenas ya. Jadi Bappenas yang memberikan target ya, kalau nggak salah 72 ya. Pokoknya meningkat dari yang sekarang gitu. Tapi tentunya ini nggak bisa kita capai sendirian ya, karena KPK cuma di sini aja nih, cuma di gedung KPK ini. Iya. Jadi memang mesti nanti bareng-bareng dengan para kawan aksi dan juga tentunya kementerian terkait. Tapi ada target peningkatan memang di atas 72. Tentunya di atas nilai itu ada di berapa, Bu? Tadi di Kalau nggak salah 72 ya, nanti saya cek lagi data saya ya. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya dari Romli_Azizi. Ini saya lanjut pertanyaan dulu ya semuanya. Nah, ada case nggak ya, Bu, ketika sekolah menolak tidak mau berpartisipasi, apakah ada konsekuensinya? Atau dari mungkin peserta survei dia yang sudah menerima survei untuk menjalankan SPI pendidikan itu menjalankan survei, tapi dia menolak nih, ada nggak sih konsekuensinya? Kalau konsekuensi tidak ada ya, tapi sejauh ini dari 36.000 satuan pendidikan semuanya menerima gitu ikutan. Bahkan ada beberapa daerah yang tidak ada sinyal internet. Nah itu untuk tidak sinyal internet didatangi oleh enumerator kita untuk dilakukan survei pakai HP-nya enumerator itu. Jadi secara offline mereka isi, nanti begitu ketemu internet jemput baru bola malah ya. Itu yang yang ada juga yang misalnya tidak ada yang mungkin itu sekolahnya sangat rahasia, tidak boleh share kontaknya, ya kita pakai web base. Jadi mereka mengerjakan di laptop atau lab komputernya kantor itu. Tapi kayaknya kalau melihat dari penanya sebelumnya bahkan mereka cukup antusias, bahkan bertanya bagaimana untuk bisa ikut survei tersebut ya. Oke, sepertinya untuk terakhir nih Bu, ada nggak sih sebagai penutup pernyataan untuk dari harapan Ibu Dinov terkait dengan dunia pendidikan dan integritas ke depannya? Kalau harapan saya ya kan seperti Indonesia ini kan harapannya 20 tahun lagi 2045 kita Indonesia emas ya. Nah, kawan aksi ini para pemuda ini adalah calon-calon pemimpin di masa Indonesia emas ini. Maka kita harus benar-benar mengembangkan nilai-nilai integritas kita supaya nanti
kita benar-benar jadi Indonesia emas, jangan sampai jadi Indonesia cemas gitu ke depannya. Jadi Bener banget, mari Ibu. kita bangun Harapan integritas semuanya ya, kita Bu, ya. untuk menuju ke sana. Tentunya pendidikan anti korupsi sangat penting supaya nanti Indonesia bisa jadi negara maju, negara emas. Amin. Ya. Sampai jumpa di Bincang di KPK dalam episode selanjutnya. Salam anti korupsi.